Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, ibu-ibu, bapak-bapak, dan dewan juri yang saya hormati. Perkenalkan, nama saya Nurjikra Safira, kelas 4 dari SDN 3 Mentawa Baru Hulu. Kali ini saya akan menceritakan kisah tentang kelahiran Nabi Muhammad SAW. Simak baik-baik ya teman-teman. Pada zaman dahulu di kota Mekah terjadi zaman jahiliyah. Zaman jahiliyah itu apa sih teman-teman? Zaman jahiliyah itu zaman dimana terjadi banyak kejahatan-kejahatan. Contohnya seperti pembunuhan, perjudian, penculikan, dan lain sebagainya. Nah, pada waktu umat manusia dalam kegelapan dan suasana jahiliyah, lahirlah seorang bayi pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun gajah di kota Mekah yang diberi nama Muhammad. Ibunya bernama Aminah, ayahnya bernama Abdullah. Dinamakan tahun gajah karena apa ya teman-teman? Dinamakan tahun gajah karena ada seorang raja Yaman yang bernama Abraha. Abraha sangat benci dengan kota Mekah dan Ka'bah karena kota Ka'bah dan Mekah membuat orang-orang berbondong-bondong untuk datang ke negeri tersebut. Berbondong-bondong untuk berkumpul, beribadah, menyembah berhala di sana, dan melakukan perdagangan yang hebat di sana. Membuat Abraha iri dengan keadaan Ka'bah dan Mekah yang senantiasa ramai tersebut. Dan pada akhirnya Abdullah pun memanggil pasukan bergajahnya untuk menghancurkan Ka'bah dan Mekah agar tidak ada orang lagi yang datang ke negeri tersebut. Dan pada akhirnya tentara-tentara bergajahnya pun hendak menghancurkan Ka'bah dan Mekah. Namun dijelaskan dalam surah Al-Fil. Surah Al-Fil itu bunyinya seperti apa sih teman-teman? Simak baik-baik ya teman-teman. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfim ma'kul. Lalu datanglah burung-burung yang membawa batu sijil di dalam mulutnya, batu yang terdapat api di dalamnya, dan menghancurkan para pasukan bergajah, dan sehingga Abraha dan pasukan bergajahnya pun mati di tempat. Dan pada saat itulah kelahiran Nabi Muhammad. Dari pasangan Abdullah dan Siti Aminah, kelahirannya pun membawa keajaiban yang luar biasa, adalah memerintahkan kepada seluruh malaikat untuk membuka pintu-pintu surga, dan semua yang ada di bumi ini menjadi tentram, semua menjadi tenang, langit menjadi tenang, angin bersepoi-sepoi, tanaman-tanaman menjadi subur. Dan yang terjadi dari bayi tersebut adalah mengeluarkan cahaya yang luar biasa, menerangi seluruh kota. Maka saat itulah kelahiran bayi yang belum pernah ada namanya sebelumnya. Nabi Muhammad sudah diprediksi dari kitab-kitab Injil, Zubur, Taurat, dan sudah diberitahukan kepada nabi-nabi sebelumnya. Nabi Muhammad terlahir yatim karena pada masa dalam kandungan ayahnya Abdullah meninggal dunia. Dan pada saat Nabi Muhammad ini lahir, kebiasaan para penduduk saat itu adalah menyerahkan sang bayi untuk disusui oleh wanita yang tinggal di pedesaan. Disusui pertama kali oleh Tuwaibah yang menjadi ibu susu bagi pamannya, juga Hamzah bin Abdul Muthalib.
Itu pun hanya beberapa hari saja. Kemudian disusui oleh Halimah Rusadiyah, dibawa ke pendesaan. Halimah Rusadiyah ini menganggap Rasulullah ini sebagai anaknya sendiri. Maka terjadilah hal-hal yang luar biasa pada desa tersebut. Tanah-tanah menjadi subur, peternakan-peternakan berkembang biak dengan sangat banyak. Nah, di masa kecil Rasulullah SAW didatangi malaikat Jibril, dibelah dadanya dan disucikan diri Muhammad SAW. Kemudian Nabi Muhammad SAW tinggal bersama sang ibu sampai usia 6 tahun. Namun ternyata Ibu Aminah meninggal dunia, lalu diserahkan kepada Abdul Muthalib, sang pembesar orang-orang Quraisy, sehingga orang-orang di seluruh kota Mekah ini disegani. Kemudian di usia 8 tahun sang kakek Abdul Muthalib meninggal dunia. Lalu Nabi Muhammad SAW diasuh oleh pamannya bernama Abu Talib. Di bawah asuhan Abu Talib inilah Rasulullah belajar sejak kecil mengembala dan berdagang bertahun-tahun. Kemudian Rasulullah tumbuh menjadi seorang remaja yang sangat luar biasa dan digelari Al-Amin, yang arti terpercaya, karena kata-kata yang sungguh penuh dengan kejujuran dan hikmah. Nah, di usia 25 tahun, Nabi Muhammad yang belum menjadi Rasulullah pada akhirnya berdagang ke negeri Syam, membawa dagangan seorang janda yang suci bernama Khadijah. Ternyata dari hasil perniagaan tersebut Rasulullah SAW membawa keuntungan yang berlipat-lipat, sehingga teman seperjalanannya yang bernama Maisyarah pun memberitahukan hal itu kepada Khadijah, dan Khadijah pun terpesona dengan Nabi Muhammad SAW. Maka Khadijah, wanita mulia ini pun pada akhirnya melamar Rasulullah SAW. Akhirnya mereka menikah dan dikaruniai 6 orang anak. Ada Abdullah, ada Qasim yang meninggal ketika kecil, ada Ruqayyah, Zainab, Ummul Kulthum, dan ada Fatimah si bungsu. Lalu di usia menjelang 40 tahun, Rasulullah pergi ke Gua Hiro untuk merenung keadaan yang terjadi di zaman jahiliyah yang penuh dengan kebodohan, kekejaman, dan penuh dengan kezaliman, banyak maksiat di mana-mana. Sehingga Rasulullah sering sekali berdiam diri di Gua Hiro. Dan di Gua Hiro inilah di usia 40 tahun Rasulullah mendapatkan surah wahyu pertama, yaitu surah Al-Alaq. Kalian tahu tidak surah Al-Alaq itu bunyinya seperti apa? Simak baik-baik ya teman-teman. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra wa rabbukal akram allazi 'allama bil qalam 'allamal insana lam ya'lam kalla inna insana layatgha ar'ahustagna. Nah, 5 ayat tersebut menyuruh Rasulullah untuk senantiasa membaca, menganalisa Islam, menyuruh untuk senantiasa terus memberitahukan kebenaran tentang Al-Quran. Sampai akhirnya Rasulullah wafat di usia 63 tahun. Dan di akhir hidupnya Rasulullah mengatakan, kalau ingin selamat wahai umatku, berpeganglah kepada 2 hal, yaitu Al-Quran dan hadis. Sekian dari saya. Sekian dari saya Nur Zikra Safira. Wa taufiq walhidayah.
hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah teman-teman.